A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wal ilmi at-ta'wir. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun di dalam dunia kuantum atau di dalam ruang Zoom yang alhamdulillah kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengarkan kajian ini meskipun lewat Zoom meeting. Semoga kita berharap amal perbuatan yang kita lakukan pada hari ini meskipun di dalam ruangan ini, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang nantinya kita dapatkan adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak Allah memberikan kita nikmat, namun begitu banyak pula kita jarang mensyukuri atau terkadang lupa mensyukuri semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini memang khusus subuh ya. Khusus subuh karena ada program di rumah kajian Anamel, ini program zikir bersama suratul Waqiah dan zikir pagi serta setelah itu ada kajian kitab Nasoihul Ibad. Dan ini rutin setiap Sabtu pagi insyaallah. Berikan saya juga keistiqomahan agar apa? Agar selalu bisa menyampaikan ilmu-ilmu khususnya pada Sabtu pagi ini. Semoga Allah selalu ridho setiap langkah yang saya lakukan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat kelak di hari kiamat. Semoga di waktu perhitungan kita dilindungi dan diberikan syafaat oleh beliau. Amin amin ya robbal alamin. Makanya jangan lupa selalulah setiap hari bersolawat ya. Ada satu orang raja, saya lupa namanya ya. Dia setiap harinya bersolawat sehari itu 1000. Sebelum 1000 dia nggak mau tidur. Sampai suatu hari dia kelupaan, dia udah solawat atau belum, mungkin karena banyak aktivitas namanya seorang raja. Pasti banyak aktivitas dan mungkin itu terlupa atau dia terlelap atau apa gitu. Dia lupa. Sampai apa? Sampai dia bertanya dalam hatinya, sudah belum ya aku bersolawat kepada Nabi ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari itu juga ada satu kejadian si orang ini punya hutang kepada orang lain dan dia menjamin Rasulullah, ya, jaminannya Rasulullah. Dan si raja ini bermimpi, ini cerita singkat ya, cerita fullnya nanti mungkin di lain waktu ada kajian yang berkhusus dengan the power of salawat, kekuatan salawat, bahwa ketika kita bersalawat itu mempunyai luar biasa dampak yang masya Allah. Pokoknya jangan lupain dah sehari-hari minimal kita 10 deh. Kalau nggak bisa kita 1000, 10 minimal satu hari. Kalau mau yang panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niatkan ridho karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena ingin dunia. Jangan. Kalau kita ingin dunia ya mungkin dikasih. Tapi nanti di sini syafaatnya nggak ada nanti di akhirat gitu ya. Jadi niatkan
Ya Allah, aku bersalawat ridho karena engkau. Apapun yang menjadi keputusan engkau pada hari ini, aku ridho. Aku bersalawat karena ingin mendapatkan syafaat karena Allah dan karena kecintaanku pada Nabi Muhammad. Dan aku ingin engkau ridho kepadaku. Itu aja. Gitu. Jangan berharap ya Allah aku pengen motor. Selawatin aja dulu lah. Gitu. Insya Allah. Jangan. Itu niat keduniawian. Jangan seperti itu. Ya. Boleh niat itu boleh silakan. Ya mungkin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dunia nanti di akhirat tidak ada keberkahan syafaatnya lagi sama gitu ya. Karena udah dikasih di dunia gitu Masya Allah ya. Sama seperti halnya orang non muslim. Ketika dia rajin bersosialisasi kepada masyarakat dan dia bersumbang dan lain sebagainya, maka keberkahan dia dapat tapi sifatnya di dunia. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita membaca sholawat bukan karena kita inginkan niat dunia, tapi kita bersolawat ingin apa? Ingin agar Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita. Itu aja. Kalau Allah udah ridho, apa dikasih? Dan minta motor, mobil pun dikasih kalau Allah udah ridho gitu ya. Sahabat surgaku, alhamdulillah udah baca Al-Waqiah, pada pagi hari selalu biasakan surat Al-Waqiah. Agar apa? Ya kalau kita di dalam buku yang pernah saya baca, keutamaan surat Al-Waqiah, judul bukunya aku tidak takut miskin. Situ dijelaskan banyak sekali tentang makna yang sangat luar biasa sekali ya. Situ isinya ketika kita membaca suratul Waqiah di setiap pagi dan asar ya, itu akan ada efek. Ya sekiranya kita jangan berharap efek, yang penting kita baca aja dulu gitu. Ya, kita baca aja dulu nanti Masya Allah luar biasa ya. Di saya juga ada amalan Jarul Langit yang ingin memiliki bukunya bisa menghubungi saya ya. Nah, sebentar bukunya saya ambil. Ah, sahabat, ini buku Amalan Jalur Langit. Ya, ini banyak dipakai jamaah-jamaah kita. Ini bukan ajaran-ajaran yang menyimpang. Demi Allah, ini bukan ajaran yang menyimpang. Isinya adalah amalan-amalan sholat 5 waktu. Ngapain aja kita. Sini ada. Nah, di sini ada catatan doa. Doa apa yang ingin kita prioritaskan. Pengen apa kita minta sama Allah. Karena Allah itu Allahus Somad. Kata Allah, Allah itu tempatnya meminta. Allahus Somad. Allah tempatnya meminta. Yang kedua, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Maka sebab tidak terkabulnya doa itu karena ada apa? Ada hijab di hati kita. Hijabnya apa? Hijabnya mungkin ada dosa-dosa. Ya, yang menghalangi doanya terkabul, dosa. Hijab, banyak sekali. Hijab apa aja? Banyak. Kita masih berdemen sama yang namanya riba. Kita masih demen sama namanya bank keliling. Kita masih demen sama namanya arisan-arisan. Ada lagi tuh ya kalau memang sifatnya itu baik. Ada dia jual barang tapi dicicil. Gitu. Kalau akadnya jelas ya nggak apa-apa. Kalau akadnya nggak jelas dan mendatangkan bunga itu nggak jelas. Jangan dijalani. Ya bisa jadi itu menjadi asbab ya kenapa rizki kita selalu terhalang, kenapa doa kita tidak terkabul yaitu kita koreksi atau kita masih banyak gibah kita kepada orang. Dikit ngobrol sama orang, ujungnya ngomongin orang atau saudara atau lain. Atau ya kita masih ada sifat kesombongan, ada sifat kedengkian, ada sifat iri pada orang lain. Jangan ya. Makanya di sini ada doa prioritas ya. Sudah banyak yang dialami di jamaah-jamaah ini yang mengamalkan amalan ini ya. Kemudian ini ada daftar isinya, zikir setelah sholat subuh, apa yang kita baca di sholat subuh kita yang baca di sini ada Al-Waqiah. Ada Al-Waqiah, kirim-kirim tawasul kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada alim ulama, kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita di sini. Yang ingin memiliki bukunya, insya Allah hubungi kami atau hubungi admin ya. Ini buku sudah diinin oleh saya
baca juga dan lain sebagainya sudah diamalkan dan alhamdulillah. Niat karena Allah, bukan karena wah kalau gue beli buku itu pasti bukan itu niatnya. Niat karena ingin apa? Terkadang ketika kita sholat lupa ya mau baca apa ya mau doa apa di sini dituntun, dibimbing ya di sini dibimbing nih. Kita dibimbing ada surat Yasin, ada Ratibul Hadat dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Ini lengkap. Kemudian ada doa-doa, amalan bangun tidur apa yang harus kita lakukan. Ada Al-Waqiah, ada Ar-Rahman, ada Al-Kahfi di sini. Insyaallah ya. Kalau ingin memiliki buku ini, buku amalan Jarul Langit ini, silakan hubungi admin ya di kajian rumah Anamal insyaallah. Ya, ibadah kita jangan sampai menjadi sia-sia ya. Itu mudah-mudahan udah banyak, udah sekitar 30 orang yang memiliki buku itu dan alhamdulillah mereka riyadhah. Riyadhah menjalaninya. Riyadhah itu kita uji 40 hari, adakah perubahan. Tapi nanti diajarinya ya, dibimbingnya 3S. Salat, sholawat, sedekah. Nanti dibimbing. Ya, karena apa? Karena sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, ketika kita tidak bisa memuliakan orang lain, ketika kita tidak membahagiakan orang lain, maka apa? Ingat kisah yang dialami Abu Hashim. Abu Hashim adalah seorang ulama ya yang ibadah sholatnya luar biasa. Tapi ketika malaikat diutus oleh Allah untuk bertemu dengannya dan dia membawa buku. Kemudian Abu Hashim bertanya kepada malaikat itu, ya wahai malaikat, buku apa yang kau bawa itu? Wahai Abu Hashim, aku membawa buku catatan amalan-amalan nama orang-orang yang Allah cintai. Penasaranlah Abu Hashim, adakah namanya di situ? Ternyata tidak ada. Apa yang membuat namanya tidak ada? Padahal ibadah dia sangat luar biasa kan? Makanya amalan kalau tidak diimbangi dengan 3S, maka amalan kita mungkin tidak akan terima. Ya, masih ingat seorang sahabat yang ketika bertanya sama Rasul, dari sekian banyak amalan yang dia lakukan cuma tiga yang diterima oleh Allah. Betapa menyesalnya dia, dari sekian ribu amalan cuma amalan satu yang diterima cuma 3 amalan yang diterima oleh Allah. Ya, insya Allah kisah-kisah itu nanti kita akan kaji, kita akan bahas di pertemuan lain karena ini bukan ranah kajiannya, karena ini kajian subuh yaitu tentang kitab Nasoihul Ibad. Kita kaji sekarang, mudah-mudahan hari ini ada keberkahan di dalam. Yang ingin memiliki buku ini, hubungi admin ya. Insya Allah ini bisa menjadi apa ya, pegangan kita. Ya, amalan-amalan kita. Ya, mudah-mudahan hijab-hijab kita, perisai-perisai kita bisa angkat. Amin amin ya robbal alamin. Saya screen share dulu. Di dalam hari ini, pagi ini, kita mempelajari kitab Nasoihul Ibad. Kita kirim Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Syekh Anawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita yang membacakan kitab ini mendapat keberkahannya dan beliau diberikan keselamatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bab 2. Bab 2 yaitu kita akan membahas tentang 3 hal yang perlu kita waspadai.
Apa aja 3 hal yang perlu kita waspadai? 3 hal yang perlu kita waspadai yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, suaranya agak bindeng karena Masya Allah kita ini sedang pada diuji. Ya, pada diuji dengan bapil, batuk, pilek. Ada yang batuk, ada yang pilek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua penyakit pada diri kita, pada jamaah-jamaah kajian Anamel, pada saudara kita, pada tetangga kita. Semoga Allah mencabut ya bala bala bencana ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'iya anin naya sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwal yaskuna syikil ma'asyil fakana tama yasku rabbahu wa man asbaha la umir dunya hadinan qadadna bahasaitan ala Allahi wa man tawda'al lighanni lighanau wa qad haba sulusan dini. Di dalam bab 2 ini, di dalam kitab Nasoil Hibat, bab kedua ini memuat 3 poin. 3 poin dalam hal ini, di dalam bab 2 ini ada 55 nasihat. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut maqalah. 3 nasihat. Ada yang berupa 7 berupa hadis Nabi dan berupa hadis sisanya berupa hadis atsar ya. Jadi seperti itu. Makanya di bab kemarin kajian yang pertama ya, di bab pertama itu 2 hal. Kalau di bab kedua ini nanti yang kita bahas adalah 3 hal. Nanti di bab ketiga itu adalah 4 hal dan seterusnya seperti itu. Makanya luar biasa ya kajian kitab Nasohibul Ibad ini, mudah-mudahan apa nasihat yang terkandung atau makalah yang terkandung di dalamnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Nasihat yang pertama ya, di bab kedua ini, makalah ke-1 ini 3 hal yang harus kita waspadai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Yang pertama, barang siapa di pagi hari mengeluh kesulitan hidupnya atau mengadu atau bercerita kepada orang lain bukan selain Allah, berarti seakan-akan dia mengeluh, seakan-akan dia mengeluhkan Robnya. Artinya dia berprasangka buruk kepada Robnya. Melakukan pengaduan atau syikiyah atas nasib buruk yang dialami seseorang ini kepada orang lain, termasuk bertanda tidak ridho atas bagian yang telah diberikan oleh Allah. Artinya apa? Ketika sesuatu kita tidak ridho atas yang ditentukan oleh Allah, kemudian kita mengeluhkan kepada orang lain, maka kita telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ya. Makanya pengaduan selayaknya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kajian malam tuh. Semalam kita mengkaji tentang belajar tidak ya berharap kepada manusia. Ya, jangan apapun masalahnya, apapun persoalannya, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada manusia. Ya. Pengaduan kesulitan hidup sama Allah, kesulitan bisnis sama Allah, termasuk doa ya, mengadu kepada manusia menunjukkan tidak adanya ridho. Doain gua. Terkadang kan kita begitu, ya. Apa yang Allah sudah tetapkan, kita tidak ridho. Ya. Kita masih berburuk sangka lah inilah kita. Padahal Allah bilang, aku
apa prasangka hambaku. Barang siapa di pagi hari, nah ketika kita pagi hari mengeluh tentang apa yang diberikan oleh Allah, ya hari ini tidak ada pekerjaan, hari ini belum ada yang beli dagangan kita, hari ini kita belum punya rizki buat anak bini. Apa? Itu pengeluhan. Jangan dibiasakan hati seperti itu, nanti dia bisa rapuh. Dan sifatnya nanti akan selalu terus menerus mengeluh tentang kehidupannya. Syukurnya kurang, apa yang diberi oleh Allah, syukurnya berkurang. Jangan sampai syukur kita berkurang. Karena apa? Karena Allah itu udah ngeberikan banyak loh. Allah itu udah ngeberikan kita bangun pagi aja itu udah syukur yang luar biasa buat kita. Bagaimana kalau ketika kita tidak dibangunkan lagi di pagi hari? Ayo. Masya Allah. Ya, makanya perlu nih. Ya, makanya ketika pagi hari jangan mengeluh. Ya, ada sebuah riwayat. Ya, yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku ajarkan berapa kalimat yang telah diucapkan oleh Nabi Musa ketika beliau mengarungi lautan bersama Bani Israel. Lalu kami berkata, tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda, ucapkanlah olehmu, ya Allah, segala puji hanya engkau untukmu. Dan hanya kepadamu lah tempat mengadu. Dan engkau lah penolong dan tiada daya upaya kekuatan melainkan dengan pertolonganmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta pertolongan kepada Allah. Ya. Syaidina Abdullah radhiyallahu an Syekh Al-Ammasyari berkata, telah datang kepadaku suara dalam sebuah mimpi yang berbunyi, wahai Sulaiman, tambahkanlah pada doa tersebut dengan kalimat watasta'inuka ala fasadin fina watas'aluka solaha amrina kullah. Dan kami mohon pertolonganmu atas kerusakan yang ada pada kami. Dan kami mohon kepadamu kebaikan urusan kami seluruhnya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini doanya. Wasta'inuka ala fasadi fi na watas'aluka solahata amrina kullahi. Insya Allah ini bagus. Ya, insya Allah. Makanya ketika kita pagi ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau masih memberikan aku kesempatan untuk bisa menghirup udara pagi. Ya Allah, semoga hari ini Engkau ridho atas apa yang aku kerjakan hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aja sih, nggak ada yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan duniawinya, berarti sungguh di pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan Allah. Pagi-pagi ngeluh, belum punya duit, belum apa dan lain sebagainya. Jangan ya. Barang siapa yang di pagi hari berduka atas perkara duniawi, ya, maka sesungguhnya dia telah marah kepada Tuhannya atas ketetapan yang Allah berikan. Allah nggak adil. Lihat yang lain rame, gue pagi ini mana gitu. Barang siapa yang bersedih karena urusan dunia, sesungguhnya ia telah marah kepada Tuhannya. Karena itu tidak ridho dan kodok dan kodar. Ya, kodok dan kodar atas takdir Allah. Dan tidak sabar atas cobaan yang diberikan kepadanya. Dan tidak beriman dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kodok ilah ta'ala dan atas kekuasaan. Masih kita nggak ridho pagi. Ya. Kita jangan terlalu banyak negatif thinking. Ya suudzon kepada Allah. Jangan, makanya benar juga sih gitu. Ya. Karena saya adalah pengamal ilmu magnet rezeki. Dan di dalamnya ada jurus-jurus. Kalau dikaji 1001 jurus. Itu dalam ilmu magnet rezeki. Dan salah satunya ini. Ya. Setiap ucapan adalah doa. Setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ya, itu quote ya yang kami pelajari di magnet rezeki.
Setiap ucapan adalah doa. Setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita berdoa. Hati-hati ketika kita pagi hari, ya. Pagi hari ucapkan alhamdulillah. Ada di buku yang ini yang tadi saya bilang. Di buku ini ada doanya di pagi hari ketika bangun. Baca doa bangun tidur, zikiran apa? Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi subhanallahiladzim. Ya. Astagfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Ini hati-hati, jangan bersedih karena urusan duniawi. Ya. Kalau perlu kita bagi orang yang punya. Acap kali saya sering diuji. Ada seorang peminta-minta, dia minta kasih apa yang kita punya saat itu. Ya. Ketika kemarin saya di Kampung Melayu, Masya Allah, saya nggak tahu tiba-tiba ada seorang di depan saya. Ya. Karena saya nggak punya apa-apa waktu itu, nggak bawa apa-apa gitu. Ya. Ada orang gitu. Kemudian kasih apa yang kita miliki. Kalau hari itu kita punya beril roti gitu. Coba kasih. Ada pengamen, kasih, kasih. Ya, di situ letak rezeki kita. Di situ letak kerja. Kan ingat kan kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditantang oleh kaumnya, wahai Musa, bisakah engkau mengundang Allah Subhanahu wa taala untuk datang dan menemui kami di pesta ini? Apa jawaban Nabi Musa? Aku akan coba. Maka Nabi Musa mengadu di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Musa, ya Rob, umatku tidak percaya atas engkau. Sedikit kiranya engkau datang kepada kami. Apa jawaban Allah? Aku akan datang Musa. Begitu. Maka hari yang ditentukan datang dan mereka menyiapkan begitu banyak makanan. Ketika mereka menyiapkan begitu banyak makanan, ada seorang kakek tua yang sudah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Minta kepada kaumnya Bani Israel tidak dikasih. Bahkan minta kepada Nabi Musa, lupa Nabi Musa. Ya, tidak diberi karena saking apa? Sibuk dia mempersiapkan untuk apa? Sibuk mempersiapkan untuk dia nyangka Allah akan hadir. Selesai sajian semua sudah diselesaikan. Larut malam ditunggu sampai pagi tidak kunjung datang Allah. Maka para kaum ini ya komplain kalau kita mayang. Kepada siapa? Komplain kepada Musa. Musa, kau telah membohongi kami. Katanya Tuhanmu akan datang, tapi nyatanya sudah pagi ini Tuhanmu tidak datang. Engkau ingkar janji kepada Musa marah. Kemudian Nabi Musa datang lagi ke Bukit Tursina dan mengadu. Ya Rob, katanya engkau akan datang. Apa kata Allah? Aku sudah datang Musa, tapi kau tidak tahu kedatangan. Aku telah datang Musa. Aku telah datang. Aku adalah seorang kakek tua yang meminta-minta makanan, tapi tidak ada satupun yang memperdulikan diri. Hati-hati ya. Nih, ketika ada orang yang meminta-minta, jangan dia lagi kasih aja kalau kita memang lagi ada rezeki. Ya, akhirnya Nabi Musa apa? Menyesal. Minta ampun lalu bertobat. Ya. Disitulah ketika agungnya ibadah kita, ketika banyaknya ibadah kita, ketika kita berhaji berkali-kali, tapi kita tidak memuliakan orang lain, sama saja bohong. Ya, karena letak rezeki kita ada di situ, di memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kalau tidak dengan materi, ya dengan doa. Kalau tidak dengan doa, dengan perbuatan. Itu saja. Ya, mudah-mudahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang menghormati seorang karena kekayaannya, sungguh telah lenyaplah 2/3 agamanya. Hati-hati. Jangan memuja orang yang banyak duit. Giliran sama orang miskin dia nggak mau. Giliran sama orang kaya dia datang. Pagi-pagi disuruh datang dia mau. Ya, Masya Allah. Terkait orang yang merendahkan diri kepada orang yang kaya. Melihat kekayaannya. Maksudnya nih, bahwa disyariatkan menghormati manusia kepada orang lain adalah alasan kebaikan dan ilmunya. Bukan karena kekayaan. Menghormati orang lain itu bukan karena dia kaya. Sekarang kan berbalik kita. Kita lebih menghormati yang kaya karena dia banyak duit. Banyak teman. Kalau ibarat bangke lalat pada ngeberumung di situ. Tapi ketika orang yang berilmu dan orang yang baik dijaga. Orang yang berilmu deketi. Bukan karena orang-orang yang kaya. Apa mereka bisa menjamin? Tidak kan? Itu. Karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta
Sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan 3 ilmu dan 3 amal soleh. Ingat ini, 3 ilmu dan 3 amal soleh. Apa saja? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, orang mukmin itu perbuatannya harus mencerminkan 3 hal. Di slide tidak ada ya. Orang mukmin itu harus mencerminkan 3 hal. Yang pertama, melaksanakan perintah. Perintah apa yang Allah perintahkan laksana. Jangan terlalu banyak komen. Jangan terlalu banyak komentar. Kita terlalu banyak komentar. Sehingga terjadi perdebatan ini di antara kaum agama dan agama. Para guru berdebat. Jalani saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang tidak boleh, riba, zina, apa jauhin. Kita kan masih demen dengan maksiat-maksiat yang seperti itu. Mungkin termasuk saya masih. Makanya dosa kecil itu bisa dimusnahkan atau bisa dihilangkan dengan istighfar. Dan dosa besar itu dengan taubatan nasuha. Di mana? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah. Yang ketiga, ridho dengan pembagian Tuhan. Apa artinya ridho dengan pembagian Tuhan? Apa yang Allah kasih ridho, jangan mengeluh. Contohnya hari ini saya minta doanya sahabat surgaku yang dimuliakan Allah. Pada hari ini saya akan menghadapi ujian tes PPG. Doakan saya kalau Allah ridho, mudah-mudahan saya bisa menjawab soal-soal ujian pada hari ini. Dan kalau Allah nggak ridho, itu udah yang ditetapkan Allah. Saya ikhlas. Ya. Doakan saya dan semoga Allah ridho. Dan ketika Allah ridho, maka saya akan lulus. Dan semuanya saya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ketentuan yang Allah berikan pada saya. Makanya 3 hal ini jangan sampai kita lupakan. Kita lepas, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita yang pertama ketika kita di pagi hari mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Syukuri aja nikmat yang udah diberikan Allah. Yang kedua, jangan bersedih. La tahjan. Jangan bersedih. Ada Allah yang mengatur semua urusan. Bersedih karena urusan duniawi apalagi jangan. Ya. Karena semua kita sudah dijamin. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menghormati karena kekayaan. Terkadang kita sering lebih menghormati orang yang punya banyak uang ketimbang kita menghormati orang yang punya ilmu dan punya kebaikan. Ya, gitu. Makanya hati-hati, mudah-mudahan pada pagi hari ini di dalam kitab Nasoihul Ibad ini 3 yang harus kita waspadai dan mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sampai hari ini kajian kita. Mudah-mudahan Allah berkah apa yang kita jalani pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas pagi hari di hari Sabtu. Semoga Allah ridho apa yang kita jalani. Saya tutup. Satu lagi. Jangan lupa 3 hal ini harus kita waspadai. Ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah, minta keridhoannya dan keikhlasannya. Allah tidak ingat surat Al-Baqarah ya 268. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Allah sudah tentukan. Makanya jangan pernah sekali-kali berburuk sangka kepada dia. Selalu berpikir positif. Amin. Amin ya robbal alamin. Apabila ada yang salah dalam ucapan, perilaku dan sikap saya mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.